Halo Bu Julisa dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir SIA 2 kami yang berjudul Penerapan Sistem Development Life Cycle dalam E-commerce Tokopedia. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Julisar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Trisakti School of Management. Sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Alden Akandria dengan NIM 2018-50047. Lalu ada Bernie Wilhelm M dengan NIM 2019-50034. Lalu ada Stasia Fortunate dengan NIM 2021-50116. Lalu ada saya sendiri, Corinthia Enji dengan NIM 2021-50274. Dan yang terakhir ada Aryo Jati Suryo S dengan NIM 2021-50312. Di bab 1 ada pendahuluan, selanjutnya slide 4. Di slide 4 ada latar belakang. Di era globalisasi dan revolusi teknologi informasi, kemunculan internet telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan berbisnis. Salah satu dampak terpenting dari perkembangan teknologi internet adalah munculnya Tokopedia sebagai toko online dan aplikasi belanja online. Hal ini secara mendasar mengubah model belanja tradisional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perilaku konsumen, namun juga mengubah dunia bisnis secara keseluruhan. Munculnya situs e-commerce bertepatan dengan pesatnya perkembangan teknologi internet. Selanjutnya slide 5. Selain pesatnya perkembangan internet dan teknologi, terdapat faktor lain yang tentu saja sangat berbeda mendorong terciptanya situs e-commerce. Pertama, semakin mudahnya akses internet membuka peluang lebih banyak masyarakat untuk berbelanja online. Keterjangkauan perangkat digital seperti smartphone dan laptop memudahkan konsumen terhubung dengan platform e-commerce kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya pembayaran elektronik dan sistem keamanan online telah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap internet. Selanjutnya di slide 6, sistem pembayaran yang aman dan efisien seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer online menawarkan solusi terhadap masalah pembayaran yang selama ini menghambat penerapan belanja online. Semua faktor ini bersama-sama telah menciptakan lingkungan yang mendukung pesatnya perkembangan e-commerce. Dalam bisnis, kemunculan situs e-commerce juga menantang paradigma tradisional mengenai distribusi dan pemasaran. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan model bisnis e-commerce dapat mencapai pangsa pasar yang lebih besar, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai kemunculan situs belanja online menjadi sangat penting, terutama untuk memahami dampaknya terhadap perilaku konsumen, transformasi bisnis, dan dinamika perekonomian secara umum. Di slide 7 ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penulisan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu Tokopedia? Terus bagaimana penerapan sistem development life cycle dalam Tokopedia? Terus yang terakhir, apa kesulitan yang dihadapi oleh Tokopedia selama proses SDLC? Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan itu yang pertama untuk mengetahui profil dan latar belakang Tokopedia. Yang kedua untuk mengetahui SDLC Tokopedia. Terus yang ketiga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tokopedia selama proses SDLC. Yang keempat untuk mengetahui kontrol yang dilakukan oleh Tokopedia dalam menghadapi kendala selama proses SDLC. Untuk bab 2 akan saya jelaskan lanjutannya. Pada bab ini kita akan membahas mengenai landasan teori. Nah, sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, yang pertama
kita kan ini sedang belajar sistem informasi akuntansi ya. Tentunya kita harus memahami dulu apa sih makna dari sistem informasi akuntansi itu. Yang pertama kita akan mulai dari sistem. Jadi sistem ini adalah berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani sustema. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pengertian sistem dan contohnya yang paling sering dijumpai adalah sistem informasi. Menurut para ahli, pengertian sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang terorganisir. Contoh dari sistem informasi ini mampu menyediakan, menyimpan, dan juga memberikan akses informasi. Pengertian sistem informasi selanjutnya adalah sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Sedangkan KBBI mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode. Jadi sistem ini banyak banget artinya, bisa diartikan sebagai sistem in general, bisa juga diartikan sebagai sistem dalam sistem informasi. Tapi pada intinya sistem itu adalah suatu rangkaian untuk memudahkan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, tadi kan kita ada lihat nih pengertian sistem dari KBBI, dari beberapa ahli, dari beberapa pengertian sistem dalam general, dalam sistem informasi gitu. Sekarang kita juga bisa melihat pengertian sistem dari Cambridge Dictionary dan juga Merriam-Webster. Kita bahas yang pertama dari Cambridge Dictionary. Jadi pengertian sistem adalah cara untuk melakukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti satu set benda atau perangkat terhubung yang beroperasi bersama. Pengertian sistem juga bisa berarti satu set peralatan komputer dan program yang digunakan bersama untuk tujuan tertentu atau sekumpulan organ atau struktur dalam tubuh yang memiliki tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Merriam-Webster, pengertian sistem adalah interaksi secara teratur atau kelompok item yang saling tergantung membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistem juga didefinisikan Merriam-Webster sebagai perangkat ajaran, gagasan, atau asas yang terorganisasi biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja dari keseluruhan yang sistematis. Sebenarnya pada intinya tuh mirip-mirip ya, 11-12 gitu. Cuma mungkin memang dikemas dalam bahasa yang berbeda tergantung dengan bagaimana pandangan sumber-sumber ini melihat arti dari sistem tersebut. Selain dari sumber-sumber tadi, selain dari KBBI, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, ada juga loh beberapa ahli yang sebenarnya mengutarakan pengertian sistem menurut sudut pandang mereka. Yang pertama ini ada Ludwig von Bertalanffy. Nah, beliau mengemukakan pengertian dari sistem. Menurut beliau, sistem itu adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. Sedangkan menurut Erfagen dan Eichel, pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut, serta hubungan antara sifat yang mereka punya. Tapi lain lagi dengan Azhar Susanto. Nah, Azhar Susanto menganggap pengertian sistem itu sebenarnya adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini mirip-mirip kayak pengertian sistem menurut Merriam-Webster ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas pengertian dari sistem sendiri. Sekarang kita bisa bahas tentang komponen dari sistem. Nah, sebelum memulai pembahasan ini, kita bisa pertama kali mengetahui apa maksud dari komponen sistem itu sendiri. Jadi komponen sistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Nah, komponen-komponen tersebut dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem lainnya. Pengertian sistem ini dikemukakan oleh Jogianto HM pada tahun 2010. Ada pula Aminuddin yang menganggap komponen sistem adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan elemen lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Aminuddin pada tahun 2008. Selanjutnya,
dari Tattart Study pada tahun 2012, ia mengungkapkan bahwa komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan di dalam sistem. Sebenarnya pengertian komponen sistem ini lagi-lagi nggak beda jauh, pada intinya kumpulan dari subsistem atau komponen-komponen lain yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang kita mungkin bisa bahas langsung ke komponen dari sistem itu sendiri ya. Nah, komponen yang akan saya jelaskan ini didasarkan oleh pendapat Romney dan Steinberg di tahun 2016. Jadi, Romney dan Steinberg pada tahun 2016 itu menyatakan ada 6 komponen sistem dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada orang yang menggunakan sistem, kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya, keempat, software yang digunakan untuk mengolah data, kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Jadi keenam komponen ini bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu mempermudah bisnis lah ya intinya. Nah, tapi ternyata nggak semua orang setuju dengan apa yang udah dikemukakan oleh Romney tadi. Di sini ada John Berth dan Gary Gradensky yang mengungkapkan kalau sebenarnya komponen sistem itu terdiri dari 6 blok bangunan. Nah, yang pertama itu ada blok masukan, kedua ada blok model, ketiga ada blok keluaran, keempat ada blok teknologi, kelima ada blok basis data, dan keenam ada blok kendali. Tapi blok-blok ini dikemukakan oleh John Berth dan Gary Gradensky nggak berdasarkan sistem dalam sistem informasi akuntansi ya. Jadi sistem yang dimaksud oleh mereka ini adalah sistem in general aja. Jadi komponen yang mereka maksud pun beda dengan komponen sistem dalam sistem informasi, tapi sistem in general aja. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari sistem. Yang pertama ada sistem berdasarkan keterbukaan dan yang kedua ada berdasarkan komponen. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sistem berdasarkan keterbukaan. Jadi ada dua jenis, yang pertama itu sistem terbuka dan yang kedua itu sistem tertutup. Maksudnya ini apa sih? Jadi sistem terbuka itu sebuah sistem yang bisa diintervensi oleh pihak yang berasal dari luar karena adanya akses terbuka. Sedangkan sistem tertutup itu kebalikannya. Sistem tertutup itu hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki authorization untuk mengakses sistem tersebut. Sedangkan untuk sistem fisik dan non-fisik, yaitu sistem yang dikategorikan berdasarkan komponen, sistem fisik itu adalah suatu sistem yang mempunyai komponen materi dan energi. Sedangkan sistem non-fisik itu adalah sebuah sistem yang memiliki bentuk abstrak seperti konsep, ide, dan berbagai hal lainnya. Jadi ini nggak ada bentuknya, ya sesuai dengan namanya sih, fisik dan non-fisik. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas informasi. Sebelumnya kita harus paham juga ya, kayak sistem tadi. Jadi pengertian informasi ini apa sih? Nah, pengertian informasi ini adalah informasi merupakan sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Sederhananya, informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerima atau bagi pembaca atau bagi pendengar begitu. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang akan diberikan. Selanjutnya kita juga akan mencari tahu apa saja fungsi dari informasi. Nah, fungsi dari informasi ini ada bermacam-macam. Jadi yang pertama itu informasi sebagai sumber pengetahuan. Informasi sebagai sumber pengetahuan itu menyediakan peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu. Bisa juga menunjukkan hubungan masyarakat serta memudahkan berbagai macam inovasi. Jadi, sistem informasi sebagai sumber pengetahuan itu biasanya bisa berbentuk kayak textbook atau ensiklopedia begitu. Sedangkan fungsi informasi sebagai sumber hiburan ini bertujuan
untuk menyediakan hiburan seperti pengalihan perhatian dan sebagai sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat. Hiburan juga bisa berguna sebagai sarana untuk melepaskan beban atau permasalahan hidup bagi setiap individu. Maksudnya ini gimana sebagai untuk relaksasi dan segala macam. Mungkin kalau misalnya zaman dulu nih, masih ada banyak koran yang diedarkan. Kadang-kadang kan tuh enggak, di ujung bawah kanan kiri itu suka ada komik-komik kecil begitu. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai informasi sumber hiburan. Selanjutnya ada informasi sebagai fungsi mempengaruhi. Fungsi informasi berikutnya ialah untuk mempengaruhi khalayak. Banyak masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang diberikan media massa, baik artikel maupun iklan-iklan yang sering ditayangkan. Ini kayak advertising begitu sih ya. Jadi kalau misalnya anggaplah suatu perusahaan habis nge-launching produk baru gitu. Nah, mereka kan pasti mempromosikan itu kan. Secara nggak langsung mereka menggunakan advertising ini sebagai informasi dengan fungsi mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi khalayak agar mereka ingin membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Begitu. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, informasi itu memiliki banyak fungsi. Kalau begitu kita pasti udah ada terpikirkan dong ya, oh informasi yang berarti bentuknya beda-beda nih. Betul banget kalau ada kepikiran kayak gitu. Karena informasi sendiri memang banyak jenisnya dan di sini kita bakal ambil 5 jenis informasi yang untuk kita bahas. Yang pertama itu adalah informasi fakta. Jadi informasi fakta itu adalah informasi yang berisikan kenyataan atau kejadian yang terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Informasi fakta ini biasanya disajikan dalam bentuk angka, statistik, atau data. Selanjutnya ada informasi opini. Informasi opini ini adalah informasi yang berisikan pendapat atau pandangan seseorang atau kelompok tentang suatu topik atau peristiwa. Informasi opini ini bersifat subjektif dan dapat berbeda antara individu atau kelompok yang berbeda. Contoh nyata dari informasi opini ini adalah pengertian-pengertian sistem dan informasi yang tadi udah kita bahas. Karena itu mungkin intinya sama aja, tapi cara mereka menyampaikan, bukan cara mereka, cara para ahli yang udah kita sebutin tadi menyampaikannya itu kan lain-lain. Nah, itu adalah suatu contoh dari informasi opini. Selanjutnya ada informasi instruksi. Informasi instruksi ini adalah informasi yang berisikan petunjuk atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Kayaknya ini udah sering juga kita temuin ya, kayak misalnya ada beli kayak meja gitu yang kita rakit sendiri kan itu pasti ada informasi instruksi cara bikinnya begini, pertama pasang ini, kedua pasang itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari informasi instruksi. Keempat, informasi berita. Informasi berita adalah informasi yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu lokal, nasional, maupun internasional. Ya, ini kayak yang bisa kita temuin di CNN, terus Metro TV, itu kan banyak tuh berita-berita yang diliput di sana. Nah, itulah informasi berita. Selanjutnya ada informasi hiburan. Informasi hiburan adalah informasi yang berisikan tentang kegiatan atau acara yang dapat menghibur atau menghilangkan kejenuhan, seperti film, musik, dan juga olahraga. Nah, mungkin kalau informasi hiburan dalam artian informasi olahraga, nggak semuanya bisa menikmati itu. Sebenarnya sama juga sih dengan film dan juga informasi musik, karena mungkin di sini ada yang tahu ya, ada konser Yoasobi gitu. Cuma kan nggak semua orang tahu dan suka dengan artis tersebut. Yang mana itu memang sebenarnya salah satu bentuk informasi hiburan, tapi informasi musiknya gitu. Jadi nggak semua orang tahu tentang hal itu dan nggak semua orang akan terhibur jika mereka tahu hal itu. Tapi yang jelas kalau misalnya informasi hiburan ini sampai ke pasar yang tepat, informasi hiburan ini bisa dapetin fungsi sebagai sumber hiburan yang tadi udah kita bahas secara secara tepat gitu. Yang penting pasarnya juga sih itu. Jadi ditujukannya ke siapa? Gak bisa sembarangan. Jadi informasi hiburan memiliki fungsi sebagai sumber hiburan, tapi kalau misalnya disampaikannya ke orang yang salah, maka fungsinya itu nggak terpenuhi begitu. Sama dengan informasi-informasi yang lainnya.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, bicara soal sistem informasi akuntansi, tentunya udah nggak asing lagi ya untuk kita semua. Di sini saya mau membahas pengertian sistem informasi akuntansi secara umum dulu nih. Nah, bicara secara umum, sistem informasi akuntansi ini tuh berbicara mengenai operasional perusahaan yang tidak lepas dari teknologi, gitu. Yang disebut dengan sistem informasi akuntansi atau kita singkat biasanya dengan SIA gitu. Nah, umumnya kedua komponen ini tuh antara teknologi dan akuntansi itu tentunya memiliki peranan besar dalam perusahaan. Nah, maka dari itu mempertimbangkan hal ini penting untuk kita semua untuk memahami konsep dasar dari sistem informasi akuntansi ini dan pengertiannya. Oke, kalau tadi kita udah bahas pengertian sistem informasi akuntansi secara umum, di sini saya ingin membahas pengertian dari sistem informasi akuntansi berdasarkan beberapa ahli. Nah, yang pertama ada Wilkinson. Nah, menurut Wilkinson ini, ia mendefinisikan SIA adalah sebuah sistem yang meliputi segala fungsi serta kegiatan akuntansi. Nah, proses tersebut ini dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan dampak dari operasional internal maupun eksternal perusahaan terhadap sumber daya ekonomi. Nah, lalu menurut Nugroho Wijayanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, nah, beliau ini menjelaskan bahwa SIA merupakan kumpulan data yang terdiri dari susunan catatan, formulir, peralatan, dan perlengkapan seperti komputer, alat komunikasi, tenaga pelaksana, serta laporan yang saling terhubung. Nah, lalu menurut Romney dan Steinberg. Nah, menurut Romney dan Steinberg ini dalam buku karya Fitriasari tahun 2004, itu dijelaskan bahwa SIA merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen saling berhubungan. Nah, mulai dari tenaga pelaksana, prosedur, data, software, segala infrastruktur teknologi. Yang berikutnya, menurut Laudon dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, karya Azhar Susanto yang diterbitkan tahun 2013, ini dijelaskan bahwa SIA merupakan serangkaian komponen yang memiliki hubungan dan kerjasama dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi ekonomi perusahaan. Lalu menurut William S. Hopwood dan George H. Butner, mereka ini mendefinisikan SIA sebagai kumpulan sumber data yang dirancang khusus untuk mentransformasikan berbagai data ekonomi perusahaan menjadi sebuah laporan. Nah, informasi tersebut ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Yang berikutnya menurut Jones dan Rama, menurut mereka pengertian SIA ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi manajemen yang berkonsentrasi dalam bidang penyediaan laporan, akuntansi, dan keuangan. Nah, semua itu tuh dikomparasikan dengan data-data lainnya secara berkala dan rutin. Lalu yang terakhir menurut Mulyadi, menurut beliau SIA itu merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan perbaikan informasi kepada pihak berwenang yang mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada 6 komponen. Yang pertama ada people atau orang. Ini tuh termasuk siapa saja yang menggunakan sistem informasi. Ini dapat mencakup akuntan, manajer, CFO, dan eksekutif, C-suite, dan lainnya. Bisa juga analis keuangan ataupun auditor. Lalu ada prosedur atau instruksi. Nah, sistem informasi akuntansi menggunakan prosedur dan instruksi untuk mengatur bagaimana informasi keuangan dikumpulkan, disimpan, diproses, dan didistribusikan, dan membantu karyawan menyelesaikan pelatihan tentang prosedur ini. Lalu ada data.
Data yang dimaksud di sini tuh yaitu data tentang organisasi dan aktivitas bisnisnya. Nah, karena sistem informasi akuntansi mempunyai struktur database untuk menyimpan informasi di satu lokasi pusat untuk pencatatan dan pelaporan. Lalu ada software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini tuh digunakan untuk menyimpan, mengambil, memproses, mengelola, dan menganalisis data keuangan perusahaan. Lalu ada Information Technology Infrastructure. Infrastruktur TI ini tuh mengacu pada perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan AIS dan mencakup hal-hal seperti komputer, server, router, dan komponen lainnya yang sudah dimiliki sebagian besar bisnis. Lalu ada internal control atau pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini mengacu pada langkah-langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang disimpan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya fungsi sistem informasi akuntansi. Tadi kan kita udah sempat bahas definisi dari sistem informasi akuntansi. Nah, kalau berdasarkan definisinya, fungsi SIA ini tuh mencakup proses mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan dan akuntansi yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang saya taruh di pembahasan ini. Yang pertama itu ada pengumpulan dan penyimpanan data bisnis. Nah, ini tuh menjadi salah satu fungsi utama dari sistem informasi akuntansi, yaitu pengumpulan dan penyimpanan data yang terkait dengan bisnis perusahaan. Nah, contohnya misalkan aktivitas bisnis. Nah, penerapan semua tindakan tersebut tuh dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan secara efisien dan efektif. Nah, prosesnya dimulai dengan mencatat data transaksi sesuai dengan dokumen sumber, lalu data tersebut dicatat dalam jurnal berdasarkan kategori dan akhirnya diinput dalam buku besar. Lalu fungsi yang kedua itu memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, SIA ini tuh tentunya memiliki peran penting dalam menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, data dalam laporan tersebut itu mencakup semua transaksi perusahaan dalam sistem manual. Sejumlah informasi hasil dari SIA berupa laporan. Nah, laporan-laporan ini tuh memiliki dua kategori utama, yaitu keuangan dan manajerial, yang mana masing-masing kategori memiliki detail yang berbeda. Lalu untuk fungsi yang terakhir atau yang ketiga, itu sistem informasi akuntansi dapat menciptakan pengendalian internal yang memadai. Nah, fungsi terakhir ini tuh untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Nah, hal ini sangat penting khususnya untuk memastikan bahwa pembuatan laporan keuangan itu sudah sesuai dengan prosedur dan aturan, sehingga nantinya hasilnya valid dan terpercaya. Nah, perencanaan SIA ini dikhususkan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan efisien dan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, SIA itu juga membantu menjaga kekayaan dan aset perusahaan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya mengenai sistem development, yang menjelaskan saya Bernil Maestoso dengan NIM 2019-50034. Nah, jadi pada part sistem development ini, yang pertama kita memiliki pengertian sistem development, lalu yang kedua ada sistem development life cycle, yang ketiga the players, dan yang terakhir planning system development. Nah, untuk yang pertama, pengertian sistem development ini, jadi sistem development atau pengembangan sistem adalah proses mendefinisikan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak baru atau program. Nah, proses dapat mencakup pengembangan internal sistem khusus, pembuatan sistem basis data, atau akuisisi perangkat lunak yang dikembangkan pihak ketiga. Nah, teori ini dikembangkan oleh Farm Credit Administration pada tahun 2007. Nah, pengertian sistem pengembangan menurut para ahli ini juga bisa bervariasi tergantung pada konteks dan pendekatan yang diambil oleh masing-masing ahli. Contohnya seperti Roger S. Pressman, jadi menurut dia itu adalah perangkat bidang dalam rekayasa perangkat lunak.
Nah, menurut dia sistem pengembangan adalah serangkaian kegiatan yang berfokus pada pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Lalu menurut Barry Boehm, dia ini adalah seorang rekayasa ahli perangkat lunak yang mengembangkan model pengembangan perangkat lunak spiral. Nah, menurut dia sistem pengembangan ini adalah serangkaian literasi spiral yang mencakup perencanaan, analisis resiko, rekayasa, pengujian, dan evaluasi pelanggan. Lalu selanjutnya, menurut Ian Sommerville, dia adalah seorang akademis dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Dia mendefinisikan pengembangan sistem sebagai proses yang mencakup perancangan, implementasi, pengujian, instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu, untuk selanjutnya, sistem development life cycle. Jadi, sistem development life cycle ini merupakan pengembangan sistem tradisional yang digunakan perusahaan untuk large scale IT. Informasi yang diolah secara sekuensial dalam sistem development life cycle ini. Nah, sistem development life cycle ini itu juga bisa dibilang sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem baru. Nah, yang pertama itu tahap awal adalah sistem analisis, lalu yang kedua conceptual design, lalu yang ketiga itu physical design, lalu yang keempat implementation and conversion, dan yang terakhir operation and maintenance. Nah, pada langkah pertama dalam sistem analisis ini, sistem development life cycle ini di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan. Nah, pada tahap kedua, pada conceptual design itu, biasanya para analisis ini memutuskan cara memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, serta mengembangkan spesifikasi rinci untuk apa sih yang harus dicapai dan dilakukan oleh sistem dari bagaimana sistem akan dikendalikan. Lalu pada tahap ketiga, physical design, selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang biasanya tuh luas dan berorientasi dan pengguna dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk menulis dan menguji program komputer. Lalu pada tahap implementation and conversion, biasanya pada tahap ini perusahaan tuh merekrut dan melatih karyawan, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar dan kontrol. Lalu yang terakhir pada operation dan maintenance, selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru secara berkala tuh ditinjau dan biasanya dimodifikasi dilakukan saat masalah muncul atau kebutuhan baru menjadi jelas. Nah, lalu pada poin selanjutnya, ada the players. Nah, the players ini itu biasanya sejumlah orang yang bekerja sama untuk berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi atau AIS. Nah, pada the players ini yang pertama ada manajemen, yang kedua ada users, lalu yang ketiga ada information system steering committee, lalu ada project development team, dan ada sistem analysis programmer dan external players. Nah, manajemen ini peran pengembangan sistem yang paling penting bagi manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses tersebut. Bisa memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek-proyek pengembangan, serta menyelaraskan sistem dengan strategi perusahaan. Nah, kalau pada users ini, pengguna sistem informasi akuntansi menyampaikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem sebagai anggota tim, pengembang proyek, atau anggota komite pengarah. Nah, biasanya mereka tuh membantu mengelola pengembangan sistem. Lalu pada information system steering committee, ini adalah komite pengarah sistem informasi tingkat eksekutif. Jadi dia merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi.
Nah, ini tuh terdiri dari manajemen tingkat tinggi seperti controller dan manajemen sistem serta departemen pengguna. Lalu ada project development team. Nah, jadi setiap proyek pengembangan memiliki tim analis sistem dan spesialis manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Lalu dalam sistem analisis dan programmer, ini dia itu analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka. Jadi seperti mempelajari sistem yang sudah ada, merancang sistem baru, dan menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer. Lalu yang terakhir, external players. Nah, external players ini tuh pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan entitas pemerintah berperan dalam pengembangan sistem. Contohnya kayak vendor Walmart, contohnya diwajibkan untuk mengimplementasikan dan menggunakan pertukaran data elektronik. Lalu pada poin terakhir ada planning system development. Nah, pada diagram yang terlihat ini, sistem pertama ada sistem analysis, conceptual design, lalu physical design, implementation dan conversion, operation dan maintenance. Nah, dari sistem analisis ini biasanya dia mengeluarkan kayak persyaratan sistem sebelum lanjut ke conceptual design. Nah, dari tahap conceptual design, dia itu memberikan blueprint itu berupa rancangan sistem yang akan dilakukan untuk masuk ke tahap physical design. Nah, di physical design itu biasanya sistem itu udah dirancang sepenuhnya. Lalu nanti dia berlanjut ke implementation dan conversion. Itu biasanya operational system-nya itu udah bisa berjalan secara sepenuhnya sampai pada tahap operation dan maintenance. Nah, biasanya pada tahap operation dan maintenance ini tuh jika ada kesalahan-kesalahan sistem seperti implementasi yang belum selesai. Nah, pada diagramnya ini akan berbalik dari bawah ke atas, kan dari sistem analisis itu mengarah ke bawah. Nah, kalau jika ada maintenance segala macam itu biasanya mengarah ke atas. Jadi dari operation dan maintenance itu kembali ke implementation dan conversion untuk melihat implementasi yang belum selesai. Lalu dari implementation dan conversion untuk ke physical design itu biasanya ada kesalahan atau masalah yang tidak memungkinkan untuk penyelesaian implementasi. Lalu pada tahap physical design ke conceptual design itu dia rancangan yang tidak memadai atau salah perubahan dalam cakupan atau persyaratan. Nah, pada planning system development ini diperlukan dua rencana dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu ada rencana pengembangan proyek dan rencana induk. Nah, pada rencana pengembangan proyek ini, rencana pengembangan proyek yang disiapkan oleh tim proyek berisi analisis biaya, lalu manfaat, persyaratan, pengembangan, dan operasional. Nah, operasional ini bisa berupa tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan. Serta jadwal aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Lalu pada rencana induk ini jangka panjang. Biasanya yang disiapkan oleh komite pengarah sistem informasi, menentukan apa yang akan termasuk dalam sistem, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, dan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan ke arah mana sistem informasi akuntansi akan menuju. Nah, biasanya dalam rencana induk ini juga ini menjelaskan suatu proyek yang sedang berlangsung, seperti mengutamakan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk pengutamaan, dan menyediakan jadwal pengembangan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu Tokopedia, karena yang mau kita bahas di sini kan Tokopedia. Jadi, Tokopedia itu adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Nah, sejak resmi diluncurkan, Tokopedia ini berhasil menjadi salah satu perusahaan internet
Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Nah, dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia ini memungkinkan setiap individu atau toko kecil dan brand-brand kecil gitu untuk membuka dan mengelola toko online. Nah, sejak diluncurkan, layanan dasar Tokopedia itu bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Nah, Tokopedia ini tuh juga mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah dan perorangan juga. Nah, sejarahnya Tokopedia, sejarah singkatnya nih ya, Tokopedia itu resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Nah, tentunya nama perusahaannya Tokopedia, tipe bisnisnya anak perusahaan, tipe situsnya e-commerce karena kita tahu Tokopedia ini bergerak di bidang digital ya, semacam electronic commerce gitu. Lalu area layanannya itu di Indonesia, kantor pusatnya ada di Jakarta, Indonesia. Tahun berdirinya pada tanggal 6 Februari 2009. Pendirinya William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Lalu tokoh kuncinya William Tanuwijaya ini sebagai CEO founder dan CEO, dan serta Leontinus Alva Edison itu sebagai co-founder dan juga COO. Lalu industrinya itu internet ya, karena bergerak di bidang internet. Lalu produknya itu perdagangan berbasis elektronik. Layanannya belanja online. Perusahaan induknya itu GoTo, dan websitenya kita bisa temukan di www.tokopedia.com. Selanjutnya kita masuk ke visi dan misi dari perusahaan. Nah, visi dari Tokopedia ini adalah untuk menciptakan ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Sedangkan misi Tokopedia ini untuk yang pertama, pemerataan ekonomi secara digital. Lalu yang kedua, memberdayakan 90% penjual berskala mikro. Yang ketiga, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Nah, Tokopedia ini berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan bisnisnya. Berikutnya adalah logo dan maskot Tokopedia. Nah, seperti yang kita udah tahu, logo dan maskot Tokopedia ini tuh udah gak asing lagi untuk kita ya, karena logonya itu ya tulisan Tokopedianya, dan maskotnya itu seperti, kalau dilihat di sini sih seperti keranjang belanja gitu ya, tapi gambarnya kayak burung hantu gitu. Dan di sini Tokopedia itu menggunakan slogan yang cukup sering kita dengar ya di iklan-iklan. Slogannya itu berbunyi, sudah cek Tokopedia belum? Nah, ini tuh menjadi salah satu ciri khas dari Tokopedia, karena ketika kita dengar iklan atau melihat iklan dari Tokopedia, itu ciri khas banget gitu, kayak pasti orang yang mendengar pasti langsung kayak mikir, oh itu dari Tokopedia gitu. Selanjutnya ada tata kelola. Nah, tata kelola perusahaan Tokopedia mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia atau PPKGCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Nah, PPKGCG ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama ada transportasi, lalu ada akuntabilitas, ada independensi, responsibilitas, keadilan, efektivitas, dan juga efisiensi. Nah, Tokopedia ini telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam berbagai aspek. Nah, antara lainnya yaitu aspek struktur organisasi, aspek pemegang saham, aspek dewan direksi, aspek dewan komisaris, aspek manajemen, aspek kebijakan dan prosedur, serta aspek penilaian kerja. Lalu berikutnya ada produk perusahaan Tokopedia. Nah, di sini saya merangkum menjadi 3
Kategori yang pertama itu e-commerce, yaitu layanan e-commerce melalui aplikasi seluler dan desktop. Layanan e-commerce, Tokopedia ini menyediakan berbagai pilihan produk melalui marketplace, official store, instant commerce, interactive commerce, dan juga rural commerce. Lalu yang kedua ada logistik dan fulfillment. Nah, di sini tuh Tokopedia bekerja sama dengan 13 partner logistik dan fulfillment yang dilengkapi dengan layanan pengiriman di hari yang sama dengan sistem yang terintegrasi. Nah, penjual tuh juga dapat menyimpan produk di gudang pintar mereka yang berlokasi di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, teknologi pemasaran dan iklan. Nah, Tokopedia ini menyediakan platform teknologi periklanan untuk membantu penjual mempromosikan bisnis mereka, menarik lebih banyak konsumen, dan meningkatkan penjualan lewat layanan Pay for Performance atau P4P, advertising, display advertising, dan juga customized marketing package. Selanjutnya, pada pembahasan bab 3.4, yaitu penerapan sistem development lifecycle dalam Tokopedia, ini dibagi menjadi 5 poin ya. Jadi karena sistem development lifecycle itu punya 5 tahapan sendiri, maka untuk pembahasan nomor 3.4 ini, kami juga akan bahas satu persatu dari poin paling pertama, yaitu sistem analisis, dan akan diteruskan ke tahapan kelima nanti. Nah, tahapan pertama sistem analisis. Jadi peneliti itu atau sistem developernya itu mulai menyusun rencana mulai dari tahapan analisis sampai dengan sistem e-commerce smartphone. Jadi mereka ini awalnya itu analisis dulu nih, kira-kira apa yang bakal mereka perlukan gitu. Nah, di tahapan kedua yaitu conceptual design, si peneliti ini udah mulai mengidentifikasikan usulan e-commerce smartphone berdasarkan kebutuhan peneliti. Jadi mereka udah mulai nyusun-nyusun nih, kayak kita, ternyata UI kita nih bagi konsumen kurang menarik. Jadi kita harus apa? Jadi karena dari UI-nya kurang menarik ini, mereka mulai mikirin conceptual design. Mungkin kita bisa mengubah ini jadi begini. Lalu mereka bisa mulai kasih usulan-usulan, dan dari usulan-usulan itulah mereka bisa mulai untuk mikirin conceptual design-nya. Nah, dari conceptual design yang udah fix, kayak nanti kita bisa bikin begini, kita bisa bikin begini. Jadi udah mereka pikirin nih konsepnya mau gimana. Selanjutnya itu mereka bisa lanjut ke tahapan ketiga, yaitu physical design. Physical design ini berarti mereka udah mulai bikin prototype gitu ya. Mereka udah mulai coba-coba bikin physically. Mungkin awalnya tombol bayar harus dipencet dari sini ke sini lagi, tapi mungkin bisa kita bikin shortcut ya, biar konsumen nggak ribet kalau misalnya mau beli online gitu. Nah, jadi tahapan ini si peneliti itu bisa membuat suatu penggambaran rancangan sistem menggunakan UML. Nah, pada tahapan keempat, yaitu tahapan implementation and conversion, mereka itu mulai coba untuk mengimplementasikan physical design yang udah mereka buat gitu. Jadi bukan cuma sekadar prototype, tapi mereka udah coba untuk implementasikan. Kalau misalnya kita udah coba beneran, hasilnya gimana nih? Bakal lebih bagus kah? Apa enggak gitu. Nah, dalam tahapan ini, peneliti itu melakukan proses testing terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan pada sistem. Kan kalau misalnya mereka lagi bikin sistem development untuk pembayaran gitu, gak lucu kan kalau misalnya kita pencet pembayaran tapi ternyata ngehang, ternyata error, malah balik ke home. Nah, itu kan benar-benar mengganggu banget ya, apalagi sebagai konsumen yang mau belanja online, kok pas mau bayar aja dipersulit gitu. Jadilah mereka perlu melakukan testing ini secara berkali-kali supaya udah bener nih sistem development yang kita bikin, udah fix ini nggak ada error. Barulah setelahnya mereka bisa lanjutin ke tahapan kelima, yaitu tahapan operating and maintenance. Nah, pada tahapan ini berarti aplikasinya itu udah menjalani update supaya bisa nampung sistem development yang baru itu, dan para pengguna itu udah bisa mulai pakai hasil dari sistem development mereka. Nah, sebagai contohnya itu yang tadi ya, jadi mereka bikin sistem development untuk fungsi pembayaran. Nah, mereka bikin lebih simple, lebih mudah, dan itu udah fix, udah sampai pada tahapan kelima, operating and maintenance, mereka udah jalanin, pengguna-pengguna udah bisa pakai fitur itu. Nah, di sini Tokopedia itu nggak bisa berhenti begitu aja. Jadi, Tokopedia itu harus tetap memantau, kira-kira ini udah oke nggak ya?
ada tiba-tiba error nggak ya? Kan kalau misalnya di poin keempat itu implementation and conversion, mereka ngetes sendiri nih. Kalau ngetes sendiri jumlahnya nggak bisa dibandingin dong dengan pengguna Tokopedia pada saat itu juga. Kalau misalnya mereka cuma ngetes, kan berarti penggunanya itu nggak real dan jumlahnya itu nggak mungkin sebanyak itu, serius. Soalnya pengguna Tokopedia ini udah banyak banget, lebih dari 90 juta. Mereka mau ngerekrut karyawan 90 juta orang, nggak mungkin kan. Jadi itulah maksudnya. Di tahapan operating itu mereka udah rilis, pengguna udah pakai, dan kalau misalnya dipakai dalam skala besar itu bakal ada error apa enggak. Kalau misalnya ada error kan berarti mereka butuh update sistem gitu loh. Nah, jadi si si peneliti ini bakal terus-menerus memperhatikan sistemnya ini udah oke apa belum, udah bagus apa belum, dan perlu update atau enggak. Kalau misalnya enggak perlu update, ya mereka tinggal melakukan cek berkala aja sih, ada yang bisa dikembangin lagi atau enggak, apa sampai situ aja udah cukup. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau sampai situ aja udah cukup, karena Tokopedia ini kan nggak mungkin planning untuk going bankrupt dalam sebulan gitu ya, enggak kan. Pasti mereka kan mau um, aplikasinya itu berjalan lama dan juga ya pokoknya memberikan untung lah gitu. Jadi pasti ini bakal tetap dikembangkan lagi oleh Tokopedia begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah ketiga, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh Tokopedia selama proses SDLC atau System Development Lifecycle. Nah, yang pertama, adanya kegagalan dalam implementasi sistem sehingga membutuhkan proses uji coba berkali-kali. Kita tahu ya sebelumnya SDLC itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu system analysis, yang kedua itu conceptual design, yang ketiga physical design, keempat implementation and converting, dan yang terakhir itu barulah operating. Nah, kegagalan yang dibahas dalam poin pertama ini itu ada di poin keempat, yaitu implementation and converting. Kenapa perusahaan banyak mengalami kegagalan di poin keempat ini? Jadi kita tahu ya, kalau SDLC itu kan memiliki konsep waterfall, yang mana berarti dari poin 1 harus lanjut ke poin kedua, dari poin kedua harus lanjut ke poin ketiga, dan seterusnya. Nggak bisa dari poin pertama langsung dilanjut ke poin keempat, langsung implementasi gitu. Jadi di SDLC ini, kalau misalnya di poin pertama itu sistemnya masih belum clear, masih belum benar, ada yang perlu direvisi, perusahaan itu perlu untuk merevisi hingga sistem yang mau dibuat ini benar-benar udah fix gitu, udah final. Jadi pas dilanjutin ke langkah selanjutnya, di langkah kedua atau ketiga, keempat, dan seterusnya, itu nggak akan ada error-error lagi. Mungkin nanti setelah di step kelima, baru yang naik ke atas itu mereka nerapin yang namanya sistem development selanjutnya lagi. Nah, dalam Tokopedia sendiri, Tokopedia juga seringkali mengalami kegagalan dalam implementasi sistem. Udah pasti ya, soalnya kan tadi dibilang di poin keempat itu bagian implementation and converting, perusahaan perlu untuk terus melakukan uji coba sampai memang udah pasti nih, oh sistem yang mau dipakai ini udah cocok, udah bisa dioperasikan, udah benar gitu. Nah, poin pertama ini dibuktikan pada saat Tokopedia melakukan sistem development untuk software iOS. Software iOS itu kita tahu ya, jadi kan HP itu ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Apple gitu. Nah, untuk iOS sendiri ini adalah software milik Apple. Jadi Tokopedia ini lagi mengembangkan sistem mereka untuk di software iOS, jadi untuk di produk-produk Apple gitu ya. Nah, di Tokopedia nih pada tahun 2021 sistem development ini sedang dikembangkan, dan memang sistem ini dikembangkan untuk melakukan app testing gitu ya. Di sesi pertama ada senior system engineer-nya yaitu Caka menceritakan bagaimana sulitnya melakukan testing terhadap setiap build atau hasil dari sebuah pengembangan. Jadi dibilang pada umumnya itu di setiap build, di setiap testing mereka itu perlu melakukan tes dari sistem tersebut sampai sekitar 10 kali, dan itu udah pasti benar-benar makan waktu yang banyak gitu ya. Soalnya kan nggak mungkin nih kita lagi bikin sistem terus kita ngetes sistemnya udah benar apa belum ya, ada error atau enggak ya, dan itu terjadi cuma dalam 1 menit, 2 menit, 5 menit, itu kan nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya ada error, tim Tokopedia ini, tim sistem development-nya kan pasti harus ngecek ini errornya di mana dan mereka harus memperbaiki.
Dan setelah mereka memperbaiki, barulah mereka bisa melakukan testing lagi. Nah, jadi proses itu tuh berulang sampai sekitar 10 kali, dijelasin oleh Caka, yaitu senior system engineer-nya. Eh, jadi selain waktunya banyak, mereka juga butuh perangkat yang memadai gitu. Di sini dibilang dalam satu tim terdiri lebih dari 10 orang, maka perlu ada 10 identifier perangkat yang perlu didaftarkan. Dan mendaftarkan perangkat itu pasti ya nggak cuma 10 detik ya, pasti makan waktu juga, dan itu juga perangkatnya butuh banyak. Kalau dalam satu tim lebih dari 10 aja mereka butuh 10 identifier gitu. Gimana kalau misalnya mereka dalam satu tim isinya bisa 15 orang, atau mungkin timnya bukan cuma satu tapi ada 3, ada 4, kan kita nggak tahu ya detailnya gimana. Jadi ini kelompok kami bisa anggap sebagai salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Tokopedia selama proses sistem development lifecycle. Untuk poin kedua, yaitu kurangnya pengujian sistem yang akan dioperasikan. Kekurangan dalam pengujian sistem ini bisa juga disebabkan karena perangkat yang digunakan telah usang dan atau perangkat sudah tidak kompatibel lagi. Jadi untuk membuktikan poin kedua ini, kelompok kami membawa topik pencurian data Tokopedia yang sempat viral itu ya. Kalau nggak salah sekitar 2020 atau 2021 itu terjadinya. Nah, jadi pada mulanya itu Tokopedia memang menyatakan ada pencurian data gitu ya. Tapi pada awalnya itu mereka cuma bilang ada 15 juta data yang kebocoran. Dan pengguna Tokopedia itu kan banyak ya sebenarnya. Jadi mungkin pengguna masih ada berpikir kayak, oh mungkin data yang keambil itu data-data pengguna yang udah nggak aktif, sehingga keamanan datanya itu udah gak jelas karena memang udah nggak diurusin sama si pengguna, karena penggunanya sendiri kan udah nggak pakai Tokopedia nih, ngapain gitu diurusin kan ya. Tapi ternyata tuh enggak. Jadi Tokopedia ini situsnya aplikasinya sempat keretas, jadi sistemnya itu kena hack, dan hacker ini sebenarnya ngambil 91 juta data milik pengguna. Yang mana itu sebenarnya hampir semua pengguna Tokopedia pada waktu itu ya. Jadi memang hampir semua datanya itu kecuri. Data yang kecuri itu berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, password gitu, sampai user ID, tanggal lahir, semuanya dah. Pokoknya yang didaftarin di Tokopedia itu datanya keambil sama hacker ini. Jadi gimana sih Tokopedia itu bisa tahu kalau sebenarnya mereka itu kecolongannya bukan 15 juta data, tapi 91 juta data, yang mana itu hampir semuanya. Jadi mereka itu ngecek di dark web. Dark web itu tempat si hackernya menjual data milik Tokopedia. Hackernya ini menuliskan kalau di sana itu ada 91 juta data pengguna Tokopedia Indonesia. Nah, dari situlah Tokopedia tahu kalau ternyata kecuri itu datanya bukan 15 juta, tapi 91 juta. Dan sebenarnya pencurian data ini atau karena aplikasinya teretas ini terjadi karena Tokopedia itu sistem keamanannya ternyata mungkin kurang diuji ya. Entah kurang diuji atau memang perangkatnya yang kurang bagus gitu. Kurang tahu juga, yang jelas memang ada kelemahan pada sistem keamanan mereka sendiri. Karena kalau misalnya sistem keamanan mereka sudah bagus, sudah udah diuji berkali-kali dan memang udah pasti nih nggak akan ada kekurangan, error, ini itu segala macam, seharusnya hacker itu nggak bisa meretas sistem itu. Ya nggak menutup kemungkinan hacker untuk meretas sistem apapun itu sih sebenarnya. Cuma seenggaknya nggak mungkin lah sampai seluruh data pengguna Tokopedia itu keambil. Ya mungkin sepertiganya atau seperempatnya. Kalau ini kan sampai hampir semuanya ya, karena 91 data itu yang keambil, dan pengguna Tokopedia pada waktu itu memang sekitar 91 sampai 92 juta. Jadi sebagian besarnya itu yang keambil, bukan sebagian besar yang nggak keambil. Nah, Tokopedia sendiri pun memang sudah itu ya, mengakui adanya pencurian data ini, dan mereka memang sadar juga adanya upaya ini. Hal itu disampaikan oleh Nuraini Razak sebagai VP of Corporate Communications. Nah, sebenarnya Tokopedia juga udah melakukan kontrol ya atas masalah ini. Jadi Tokopedia juga udah mencari solusi supaya peretasan ini nggak terjadi 2 kali. Dan solusi yang mereka temui itu yang pertama adalah penetration test yang dilakukan secara lebih sering, dan juga yang kedua memperkuat sistem pengamanannya dan investasi lebih banyak untuk cyber security.
Nah, lalu sebenarnya apa data dari Tokopedia itu langsung keambil gitu aja? Sebenarnya Tokopedia sendiri sistem keamanannya tuh apa ya? Lemah, tapi nggak bobrok-bobrok banget. Kenapa? Karena sebenarnya Tokopedia itu juga udah bilang kalau data-data milik pengguna yang udah dicuri oleh hacker itu bukan hacker-hacker karena cuma satu orang atau mungkin ada komplotan juga nggak diceritain sih. Itu datanya itu masih dienkripsi, jadi datanya itu masih kekunci. Kita kan sempat belajar juga nih yang namanya encryption data, decryption itu apa. Jadi data-data milik Tokopedia itu, milik pengguna Tokopedia itu sebenarnya masih kekunci begitu loh, jadi masih dienkripsi. Jadi hacker itu sendiri masih berusaha untuk membuka data-data tersebut. Nah, hal ini dibuktikan karena si hacker ini masih memberi sampel kayak sekitar 1-2 juta data gratis untuk orang yang mau coba buka gitu. Nah, berarti kan memang hacker itu belum sepenuhnya bisa membuka enkripsi data tersebut. Jadi, ya walaupun datanya kecolongan, si Tokopedia ini tetap ada pencegahan lah ya gitu kalau datanya kecolongan. Jadi bisa dibilang ya sistem keamanannya nggak seburuk itu, tapi tetap aja buruk karena hampir 91 juta data keambil semua oleh hacker itu. Untuk selanjutnya bab 4 yaitu penutupan, yaitu kesimpulan dan juga solusi atau saran dari kami akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan ya mengenai kesimpulan dan saran ya. Dalam konteks pengembangan sistem e-commerce ini, Tokopedia menunjukkan bahwa penerapan SDLC atau System Development Lifecycle ini memiliki peran yang krusial. Ya, SDLC ini karena SDLC ini membantu merancang, mengembangkan dan memelihara sistem secara terstruktur. Jadi tahapan SDLC atau System Development Lifecycle ini yang diterapkan mulai dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, pengujian hingga maintenance untuk menjamin kelancaran dan keandalan sistemnya. Di SDLC ini tentu saja penting untuk meningkatkan efisiensi dari e-commerce itu sendiri ya. Penerapannya juga ini dapat membawa kita kepada manfaat yang akan kita bahas di poin kedua, seperti peningkatan efisiensi operasional, produk yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengatasi perubahan kebutuhan pelanggan ya, atau seperti produk market fit begitu ya. Jadi dengan SDLC ini dengan cepat Tokopedia dapat menyesuaikan apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang ada di Tokopedia. Jadi dia bisa beradaptasi lebih cepat ya. Kemampuan untuk mengatasi perubahan kebutuhan pelanggan. Tantangan yang akan dihadapi selama implementasi SDLC ini tentu saja dapat diatasi dengan baik, mencakup aspek teknis, keuangan, dan manajemen risiko ya. Kita tahu bahwa e-commerce itu tentu saja di fase awalnya atau fase pilotnya tentu saja mengalami banyak gangguan ya, pasti bug, entah hacker dan lain-lain itu pasti ada, pasti terjadi. Itu adalah salah satu risk yang bisa jadi tentu saja e-commerce itu pasti ada mitigasinya. Nggak cuma di Tokopedia, baik Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, itu selalu terancam akan bug, hack, dan seperti itu ya. Itu akan selalu menjadi tantangan dalam implementasi SDLC. Ini kan merupakan sistem IT ya. Ini akan selalu menjadi tantangan ya bagi industri e-commerce maupun startup ya yang baru mulai di Indonesia. Selalu ada resiko-resiko itu ya. Jadi ini juga membawa dampak positif ya pada pengguna ya. Pentingnya SDLC ini tercermin juga pada customer experience dan platform Tokopedia ya.
Kecepatan, keandalan, dan fitur inovatif meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Tentu saja, ya. Lalu kolaborasi juga dapat kolaborasi dan peningkatan terhadap layanan pengguna itu menjadi sangat penting ya dalam SDLC ya, karena SDLC ini atau System Development Lifecycle ini tidak hanya berfokus pada produk, tapi berfokus juga kepada customer dan apa yang customer mau gitu ya. Oke, jadi ada saran juga di sini. Next-nya. Oke, next. Untuk saran dan pengembangan lebih lanjut mencakup dorongan terhadap penelitian mendalam mengenai SDLC pada e-commerce ya. Keamanan sistem ini terus harus diperkuat. Ya, dan inovasi harus menjadi fokus untuk memenuhi tuntutan pasar ya, yang dinamis dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti peneliti, ahli industri, serta fokus terus-menerus pada perbaikan pengalaman pengguna dan diharapkan dapat memperkuat posisi Tokopedia dalam industri e-commerce yang kompetitif ya. Sarannya yang namanya sistem development life cycle itu, namanya itu sistem dia itu terus harus diperkuat ya, karena hacker itu juga semakin pintar, semakin berkembang, semakin upgrade ya. Kalau tidak ada cara seperti ini, dia akan cara seperti itu. Semua jalan tikus dipakai ya. Jadi bersamaan dengan itu juga SDLC itu harus terus update untuk memitigasi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Baik, itu saja dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.